Cuk. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tentunya. Ya. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat, dan yang sakit semoga cepat diberikan kelancaran, dan yang tidak sakit semoga dipermudahkan urusannya. Oke, teman-teman, seperti biasa di video kali ini yaitu kita melakukan perjalanan santai untuk melakukan test drive pada salah satu motor saya yang tentunya ini berbeda dari konten-konten sebelumnya. Kalau konten-konten sebelumnya yaitu motor saya yang lainnya, yaitu seperti Honda Win, Versa atau motor Pit yang pernah saya ajak ke luar kota. Namun di video kali ini yaitu berbeda. Di sini saya akan melakukan perjalanan ke daerah Jawa Timur kembali, namun dengan motor Suzuki Shogun 110 yang sudah saya bangun dari nol secara perlahan ya teman-teman. Nah, untuk rencananya kita pagi hari ini berjalan menuju ke daerah Ponorogo, yaitu wisata Telaga Ngebel. Infonya di sana itu wisatanya cuacanya sangat adem, hawa dingin adem, jadi cocok untuk bermotoran ke daerah Telaga Ngebel. Dan view-viewnya juga keren. Dan di sini kita yaitu dua motor ya, bersama teman saya yang Astrea. Jadi kita dua motor dua nyawa, jadi satu-satu. Berhubung ini kesiangan, jadi kita berangkat sekitar jam setengah 7 pagi. Untuk sesuai plan awalnya itu habis subuh ya, namun karena ini jam Indonesia jadi agak kesiangan, tapi tidak mengapa, jadi kita tetap gaskan saja. Untuk estimasi perjalanan kurang lebih kita menempuh 3 jam perjalanan untuk sampai di Telaga Ngebel Ponorogo. Untuk rute yang kita lalui nantinya yaitu Ngawi ya. Ngawi kita ambil kanan ke arah kota Madiun. Di Madiun langsung kita ke kota Ponorogo. Habis itu kita belok kiri ke daerah gunung gunung apa saya juga kurang tahu, itu gunung yang bawahnya Telaga Ngebel itu. Gimana keseruannya, yaitu saksikan video kali ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah mulai mau keluar kota Sragen ya teman-teman. Kita melewati perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan setelah melewati perbatasan ini kita mampir sebentar di pom bensin untuk melakukan pengisian pertama kita. Di sini kita isi full ya, untuk Shogun 110 spek standar karbu PE24 kita isi sekitar 40.000 yaitu fuel tank ya teman-teman.
Jadi nanti kita akan record berapa bensin yang dihabiskan untuk beberapa kilo perjalanan keluar kota agar sampai ke Telaga Ngebel Ponorogo. Jadi kita isi Pertalite full tank itu dengan tarif seharga kurang lebih Rp40.000. Ya oke teman-teman, setelah kita isi bensin di pemantingan ya, kita berdua sudah isi bensin ya, kita kasih full tank. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Ngawi ya. Jadi kita menuju ke Kota Ngawi terlebih dahulu. Setelah sampai di Tugu Kartonono ya, ikonnya Kota Ngawi, kita ambil kanan untuk mengarah Kota Madiun. Nah, untuk di jalan arah Kota Madiun ini sangat asri ya. Kebetulan saya sudah sampai di arah Kota Madiun ini, jadi ini sangat asri, hidup, karena kanan kiri dari jalan utama ini atau jalan provinsi ini itu merupakan persawahan ya. Dan untuk cuacanya hari ini itu sangat mendukung ya, tidak ada panas sama sekali, dan treknya di sini juga kebanyakan jalan lurus. Jadi bagi kalian yang mau uji coba mesin motor Anda mau top speed itu silahkan, tapi tetap patuhi rambu lalu lintas dan tetap jaga emosional agar tidak merugikan kendaraan lain. Nah oke teman-teman, untuk menuju ke Telaga Ngebel yang berada di Ponorogo, itu sebenarnya kalau dari arah Kota Sragen itu ada 2 jalur yang bisa kita lewati ya itu teman-teman. Nah untuk jalur yang pertama itu yaitu jalur yang saya lewati ini, yaitu kita lewat via Ngawi, kemudian Ngawi arah Madiun. Habis dari Madiun nanti sampai di Ponorogo melewati pegunungan yang arah ke Telaga Ngebel. Untuk jalur yang kedua yaitu kita melewat via Magetan. Ya, kalau dari Sragen kita ambil arah Kebun Teh Kemuning, kemudian kita ke arah Tawangmangu kita Cemorosewu, Magetan. Ya, kita Magetan terus sampai di Ponorogo. Namun untuk via yang kedua itu nanti tembus Ponorogonya di sebelah pokoknya cedak kota lah ya, di sebelah kota. Jadi nanti kalian perlu arah ke Madiun lagi, tapi belum sampai Madiun itu kalian harus mendaki pegunungan Telaga Ngebel ini. Jadi saya pilih opsi yang tercepat, yaitu kita via Ngawi kemudian Madiun. Ya oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Kabupaten Madiun ya. Namun untuk di Kota Madiunnya, di Kabupaten Madiunnya ini kita melewati jalan-jalan tikus. Mengingat motor saya ini tanpa spion ya. Memang itu kesalahan dari saya, jadi mohon untuk tidak dicontoh. Karena bracketnya spion itu tidak ada ya teman-teman. Jadi perlu ganti master lem depan yang ada bracket spionnya, karena ini pakai variasi jadi tidak bisa dipasang spion. Nah lanjut ke perjalanan. Di sampainya Kota Madiun atau di Kabupaten Madiun, kita sebelum simpang ring road atau alun-alun itu kita ambil kanan ya, ambil kanan kemudian kita melewati jalan-jalan tikus dan nanti akan sampai di Madiun arah Ponorogo ya. Nanti kita sampai di situ, kemudian baru kita ambil kiri.
Nah, untuk jalannya, jalan tikus ini ya lumayan bagus, namun ada sedikit melewati pedesaan yang ya jalan kecil. Namun mau gimana lagi, karena motor tidak memenuhi standar, jadi ya terpaksa kita harus melewati jalan-jalan seperti itu. Namun bagi kalian yang motornya standar, lengkap, dan mempunyai SIM, STNK pajak aktif, ya kalian bisa melewati jalur-jalur kota, dan tentunya itu lebih dekat. Tapi berhubung kita tidak ada spionnya dan knalpot sedikit bobokan, jadi terpaksa kita harus melewati jalan-jalan tikus seperti ini. Setelah melewati jalan-jalan tikus yang lumayan cukup lama, akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi jalan atau di pinggir jalan, sambil kita memonitoring, cek-cek motor, apakah ban kempes, apakah ada lampu yang mati, baut-baut yang hilang, sambil kita monitoring motor kita sendiri. Nah, setelah beristirahat, akhirnya kita kembali membuka Google Map, dan akhirnya tidak terasa perjalanan dengan tujuan Telaga Ngabel kali ini itu tinggal 1 jam lagi perjalanan, sehingga membuat kita kembali bersemangat dan melanjutkan perjalanan kembali. Dan di sini kita sudah memasuki wilayah perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo ya teman-teman. Jadi menurut Google Map itu kita harus belok kiri, yang semula dari jalan yang mulus itu kemudian kita menemukan kembali jalan yang rusak, dan awalnya yang dari kota, kemudian kita memasuki jalan-jalan yang sepi dengan dihiasi kanan kiri pohon-pohon yang lebat maupun pohon-pohon tebu. Jadi kita kembali ke asal, dan di sini kita sudah mulai menemukan jalan-jalan menanjak ya, yaitu menaiki gunung di sekitar Telaga Ngabel, kemudian naik turun belok kanan kiri ya. Jadi kalian harus pandai-pandai mengoper gigi kendaraan kalian yang melewati jalur saya seperti ini ya, seperti yang saya lalui kali ini. Nah, untuk lebih detailnya jalan yang kita lalui yaitu kurang lebih seperti di video kali ini.
Nah teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, jadi kita sudah melewati jalan-jalan yang mulai ada tanjakan, turunan, dan tikungan tajam. Jadi di sini kalian harus pandai-pandai mengatur gigi ya, yang seperti saya alami kali ini. Shogun ini memakai karburator PE24 dengan spek mesin masih standar ya, mesinnya mesin smash. Nah itu dia cuma teriak, tidak ada tenaganya ya teman-teman. Memang tujuan kita kali ini ke Telaga Ngepel itu untuk tes mesin smash ini ya teman-teman. Mesin smash yang sudah kita pasang di Shogun dengan spek karburator PE24 ya. Itu di sini ditanjakannya cuma teriak, namun tidak ada tenaganya. Jadi ini menurut saya ini kurang setelan PCMJ-nya ya. Jadi nanti kita sampainya di rumah ya, kita akan setel kembali dan melakukan test drive ke dekat-dekat rumah saja ya. Memang kalau tidak dites dengan perjalanan jauh seperti ini, itu kita tidak akan mengetahui ya, karena kalau cuma player-player di depan rumah itu cuma membuat bising tetangga, namun tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini kalian perlu berhati-hati ya, karena kita melewati perkampungan dengan tanjakan tikungan yang curam. Jadi kalian tetap fokus dan pastikan kalian dalam kondisi fit dan dalam keadaan cukup tidur malamnya ya, cukup beristirahat malam. Jadi kalian tidak mengantuk dan tetap fokus. Oke. Oke teman-teman, setelah sekian lama ya melewati tanjakan, turunan, belok kanan, belok kiri, penuh lubang, akhirnya kita menemukan persimpangan ya, yang sudah menunjukkan Telaga Ngepel. Itu ada persimpangan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, di sini saya bertanya kepada teman saya yang pakai Astrea Grand, karena dia sudah pernah ke sini. Nah, aku tanya dulu dia lewat sini atau enggak ya. Nah, dia ini juga enggak tahu jalan ya teman-teman. Jadi dia ini ikut temennya saja dulu. Nah, untuk dua persimpangan ini, yang ke atas itu bisa juga sampai di Telaga Ngepel, namun kita ambil jalur yang ke bawah. Nah, jalur yang ke bawah ini itu jalannya ya lumayan lebih rusak ya teman-teman. Bukan lumayan lagi, memang lebih rusak. Jadi ada banyak lubang ya, berliku-liku jalannya. Jadi banyak lubang dan jalannya juga belok berbelok ya, berliku-liku, dan ada genangan air ya. Mungkin di sini itu tadi malam habis hujan. Jadi ya kita maklumi ini jalan perdesaan. Nah, setelah kita ambil jalur yang turun, nah kita nanti akan ketemu dengan simpang 3 ya. Simpang 3 itu ternyata kalau kata teman saya yang saya sudah tanya, yang asli orang Ponorogo ya, dari lahir sudah
di Ponorogo, yaitu persimpangan kalau dari Kabupaten Ponorogo masuknya. Kalau saya kan tadi masuknya mungkin masih di Kabupaten Madiun ya. Jadi itu persimpangan yang dari Kabupaten Ponorogo. Nah, di sini itu nanjaknya juga masih ada ya, jadi lumayan tinggi. Dan di sini ya seperti biasa, Shogun yang cuma besar suaranya tidak ada tenaganya ini ketulup Astrea Grand bolo. Ning tanjakan ki ketulup Astrea Grand, dan di sini itu teman-teman juga sudah pada rame ya. Rame orang yang mau ke wisata Ngepel karena memang harinya itu hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi ini lumayan rame. Nah, setelah berliku-liku lamanya, akhirnya kita menemukan loket. Ya, untuk loket Telaga Ngepel sendiri ini ditarif dengan harga 15.000 per orang. Jadi kita berdua yaitu 30.000, dan parkir motor sebesar 3.000 kali 2 berarti kita 6.000. Jadi total keseluruhan itu 36.000 ya teman-teman. Murah bukan? Nah, jadi kalian kapan agendakan ke Telaga Ngepel ini ya? Karena cuma 36.000, namun perjalanannya yang membutuhkan ongkos bensinnya lumayan banyak. Dua aja 36. Iya, perintah ya. Balik 1.000. Terima kasih. Nah, setelah kita melewati loket itu kita lurus lagi ya, kemudian akhirnya kita sampai di Telaga Ngepel. Nah, menurut rambu yang saya lihat itu kita harus ambil kiri ya, karena ini jalur satu arah. Namun ada juga beberapa yang melawan arah. Nah, kita
membuat video atau bikin konten di salah satu turunan, kemudian kita bersuah foto di situ juga. Dan jadi nanti kita akan beristirahat sebentar di sini dan kurang lebih perjalanannya ya dari Jalan Sragen, kemudian Ngawi, Madiun, Ponorogo, ya kurang lebih jalannya seperti itu untuk jalan yang saya lalui. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, dulunya bilangnya itu yang loket tadi itu kata teman saya yang asli Ponorogo tadi itu sebenarnya dulu tidak di loket ya, mungkin karena sekarang ada fasilitas-fasilitas yang baru, saya juga belum tahu. Jadi sekarang itu di loket. Untuk loketnya sudah saya kasih tahu tadi, nanti saya akan jelaskan di akhir kembali. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kita keliling-keliling Telaga Ngepel lagi, kalau ada tambahan nanti saya tambahkan di sini. Ini dhisik iki. Ini dhisik. Biasanya juga butuh data. Endi? Enak foto nih. Enak foto. Mungkin ya. Searah, Mas. Iya. Sarara. Kok nipit musik iki? Ngendi, Cuk? Ayo jalan. Kita sudah sampai di Telaga Ngepel ya. Ini sekitar jam setengah 10 tadi. Sekarang posisi jam 10. Nah, ini berhubung hari Minggu jadi ramai sekali ya. Ramai sekali. Dan ini kita berhenti untuk membuat sinematik motor. Oke, foto-foto dulu sebentar. Nah, untuk perjalanan kurang lebih dari rumah 2 jam setengah. Dari rumah 2 jam setengah ya teman-teman ya. Untuk tiket masuk per hari ini itu untuk parkir motor itu Rp3.000, jadi 6.000. Selama tiket masuk itu 15.2, jadi totalnya 36. Dan di sini itu cukup ramai. Kalau mau warung, sana ada warung, sana juga ada warung. Ini nanti kita rencana mau ngopi sebentar, habis itu melanjutkan perjalanan kembali. Ini hitung-hitung istirahatkan motor terlebih dahulu ya, sambil video sinematik. Nah, ini penting ya teman-teman. Kalau parkir motor itu harapnya ke pinggir aja.
aja karena sempit ya, ini cukup satu mobil. Nah sebenarnya itu ini satu arah, cuma ada juga yang balik arah, jadi kalau persimpangan itu tidak muat ya teman-teman. Ya oke teman-teman, setelah berpuas bikin video dan berfoto di area tadi, kita melanjutkan perjalanan untuk mencari warung terdekat untuk menikmati secangkir kopi dan makan siang. Ya, untuk suasana di Telaga Ngepel kurang lebih ini ya. Setelah makan siang, waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Jadi kita memutuskan untuk cabut dari Telaga Ngepel dan melanjutkan trip ke berikutnya. Mungkin itu saja ya konten Telaga Ngepel kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo ngalang-ngalangi lho ning. Ngalang apa? Kuwi bakule. Dia nih parkir deh.